narasumber berikut. Ya, makasih banyak Prof. Marzuki. Ya, terima kasih. Ke Pak Andrinov sekarang, silakan Pak Andrinov, mantan Menteri Bappenas ya, perencanaan pembangunan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ikut bergabung sama kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Biasa ini ada Prof. Qasim ya, itu sama Prof. Yusran, sama Ibu Fatimah ada ya. Ya. Connect semua ya. Ya. Ini luar biasa ini bisa ketemu ini. Mohon maaf saya agak salah ingat saya tadi. Mohon maaf ke host ini Pak Adi. Saya berpikirnya Indonesia Barat. Nanti waktunya. Pikirnya belum lagi di Jakarta acaranya. Sorry. Oke, silakan. Baik. Ya, saya syukur hampir mungkin lebih dari separuh saya sempat menyimak Prof. Marzuki tadi. Saya coba nyambung aja langsung ya, Bapak Ibu semua. Ya, kalau kita langsung ke arah solusi atau bagaimana mengelola krisis akibat COVID ini, pandemi COVID ini, yang pertama ya harapan ya tetap kita berharap nanti negara-negara tujuan ekspor utama kita itu ya pulih. Jadi China, ya ASEAN, kemudian Amerika Serikat, ya kita ya itu harapannya seperti itu karena yang bikin shock ini ya perdagangan internasional dan investasi dan pariwisata ya yang bikin ekonomi dunia drop termasuk Indonesia. Nah, tetapi kan harapan itu agak spekulatif kalau kita berharap dari eksternal, dari internasional ya, entah kapan, bahkan Cina pun entah kapan pulih ya. Amerika Serikat malah lebih bikin kita pesimis lagi. Terus ya negara-negara lain yang ini juga begitu. Nah, kita ini kan belakangan makin bergantung ke China, baik itu investasi, perdagangan, dan juga pariwisata. Karena wisatawan dari Tiongkok ini urutan kedua sekarang di dunia dan di Indonesia. Jadi ya Cina ini sangat besar ininya korelasi memberikan dampaknya. Ya. Jadi kalau kita bisa berharap memang Tiongkok ini cepat melakukan menangani COVID-nya lalu cepat pulih. Nah, itu agak bikin kita sedikit lega itu. Nah, negara lain yang kita harapkan untuk ASEAN karena juga pasar terbesar kita ASEAN. Nah, setelah itu ya India dan Vietnam. Ya Vietnam bagian dari ASEAN, tapi India kayaknya agak lebih bagus juga resilience-nya. Marketnya juga besar, hubungan ekonomi kita belakangan baik ya, perdagangan kita dengan bilateral kita dengan India baik. Jadi dari eksternal itu mungkin kita kalau boleh berharap. Nah, dalam negeri bagaimana ya? Bagaimana kita ya bisa menahan tekanan kemerosotan pertumbuhan ekonomi ini ya kalau bisa masih bisa di atas 3%. Karena kalau sampai 2%, wah lebih berat lagi. Ya. 3% itu pasti masih banyak masalah. Nah, kita kalau bicara peluang, ya, kalau kita menemukan formula untuk new normal ini, ya, dan dalam formula itu kita ketemu sektor-sektor mana yang bisa kita hidupkan kembali dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya ada peluang untuk menahan kemerosotan yang terlalu jauh. Nah, di sektor mana itu yang bisa kita lihat? Ya, betul tadi Prof. Marzuki bilang salah satunya pertanian. Nah, pertanian kebetulan ini pertumbuhannya kuartal pertama ini 0% ini. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa ini kok malah pertanian yang paling drop duluan. Padahal orang tetap makan, ini ya. Nah, mungkin ini kalau nanti dilihat subsektor, mungkin ini di komoditas ini, di komoditas sawit.
Nah, di situ secara sektor ya kita lihat ada di sektor pertanian ya. Kemudian yang makanan minuman, walaupun ya minus hotel ya. Iya. Karena konsumsi makanan minuman ya sekarang ini orang memang melakukan penghematan dengan cara memilih yang paling yang lebih hemat, lebih murah. Tetapi yang kelas menengah itu masih punya tabungan, punya daya beli, cuman cara mengkonsumsi dan belanjanya yang bingung. Restoran tutup seperti itu. Nah, kalau nanti Protap itu berhasil menemukan protokol yang membuat pergerakan yang aman kelas menengah ini, itu ada ya peluang di makanan minuman ya untuk dinaikkan. Nah, kalau transportasi ya masih jauh lah ya, karena situasi begini ya udah pasti transportasi, kecuali transportasi logistik. Tapi kalau transportasi orang udah pasti darat, laut, udara, ini garap ini. Nah, nanti kalau mau ketemu juga tinggal 4,2 berarti tinggal sedikit tadi salah-salahnya belum tentu ada lagi yang mau ambil di pasar Pak. Lebih bagus tunggu awan deh. Oh, siapa deh yang di mute dulu. Ini dulu. Iya. Unmute. Saya lanjut masih bicara sektor yang berpeluang ya. Jadi makanan minuman, tapi mungkin lokal ya, artinya itu kita keluarkan yang hotelnya untuk penginapannya, makanan masih ada ruang untuk kita gerakan dari daya beli kelas menengah nantinya gitu ya. Nah, tapi transportasi ya darat, laut, udara kayaknya sudah, kecuali yang logistiknya, ya, yang transportasi logistik. Nah, kalau sektor telekomunikasi saya rasa justru dapat berkah dia dari musibah ini, ya, karena selama ini pertumbuhan juga paling tinggi 8%, 9%. Nah, ada krisis seperti ini ya malah dapat berkah ini. Sekarang bagaimana mengalirkan multiplier efeknya dari telekomunikasi ini, ya mulai dari jasanya sampai ke produknya, bagaimana supaya bisnis produk tetap lancar ya. Nah, itu mungkin teknik perdagangan harus dicari formulanya gimana supaya pergerakan barang, produk-produk telekomunikasi itu kembali hidup dengan lancar ya. Nah, itu sektor-sektor yang punya prospek untuk kita naikkan dalam situasi serba terbatas ini ya. Tadi makanan ya, pertanian ya, kemudian telekomunikasi kita multiplier kan ininya pergerakannya. Nah, lalu kita bicara soal wilayah andalan. Terus terang tetap Sulawesi salah satu wilayah andalan di Indonesia. Struktur ekonominya bagus ya, komposisinya bagus. Cuman ya ini masalah COVID ini yang agak mengganggu karena rekor kasusnya termasuk tinggi ini. Jadi ini sangat bergantung kepada bagaimana menangani COVID ini di Sulawesi. Jadi kalau selama ini Sulawesi justru andalan untuk membantu mengkontribusi pertumbuhan nasional ya, walaupun share per wilayah kecil tapi ya itu membantu karena rata-rata pertumbuhan seluruh provinsi di seluruh hampir 7% selama udah 7 tahun ini Prof ya. Ada 7 tahun ini pertumbuhan ekonominya paling tinggi jauh di atas nasional dan jauh di atas daerah-daerah lain. Nah, secara kewilayahan juga saya lihat prospek Jawa Tengah sebetulnya. Ini kalau penanganannya bagus, pergerakan ekonomi di Jawa provinsi yang paling ini itu Jawa Tengah. Ya, ini tenaga kerjanya, ya ini investasi dan barang-barang produk yang dihasilkannya. Nah, mudah-mudahan Jawa Tengah juga secara regional bisa dikelola dengan baik. Ya. Nah, kemudian secara regional juga adalah pedesaan. Pedesaan ini andalan dari pengalaman kita krisis 97-98, itu bumper kita di pedesaan. Karena krisis di perkotaan itu lebih parah. Rata-rata penurunan pertumbuhan ekonomi
di kota-kota menengah dan besar itu 20%, berarti 98 itu. Nah, tapi di desa tempat pertahanan. Nah, ini juga bagaimana mengelola, menghidupkan potensi-potensi di desa, kemudian bagaimana supaya distribusi logistik produk-produk dari desa itu lancar ya, jadi konsumsi kelas menengah di kota dan ya, masyarakat secara umum. Jadi itu peluang ya, sekaligus tantangan secara kewilayahan. Desa memberikan harapan bagi kita untuk bertahan, untuk mengurangi tekanan dari krisis ini gitu ya. Nah, sekarang terakhir saya mau langsung aja ke potensi dari dana 403 triliun atau 405 triliun. Nah, ini tugas kita ya, semua stakeholders, terutama malah di daerah dan di level menengah, level pemerintahan dan masyarakat ke bawah, artinya dari kabupaten, kota, kecamatan, dan desa, dan kampung, ini kita harus aktif dalam bagaimana memanfaatkan, menggerakkan, mendorong dana itu menjadi kegiatan produktif. Ya. Yang kedua, bagaimana sampai ke sasaran secara efektif, tidak nyangkut, ya, baik nyangkut karena moral hazard, karena penyimpangan, maupun nyangkut karena manajemen eksekusi. Nah, ini penting kita kawal bersama-sama, karena secara potensial kekuatan 400 triliun itu besar ya, untuk menyelamatkan perekonomian di lapangan, di kalangan menengah bawah dan bawah. Nah, PR kita di situ adalah ya, pertama bagaimana men-channeling, bagaimana mengalirkan supaya menggerakkan sektor produktif di pedesaan ya, dan menimbulkan multiplier effect dan menyerap tenaga kerja. Nah, yang kedua ya, bagaimana seoptimal mungkin dana yang 403-405 triliun itu ya betul-betul tepat sasaran ya, tidak mengalir ke hal-hal yang tidak tepat, kemudian memang mengalir dengan lancar ya. Nah, di sini peran kita semua stakeholder termasuk media ini teman-teman nih ya, tolonglah dikerahkan mata telinga media sampai ke bawah ya, mengiringi mata rantai aliran dana ini ya, supaya betul-betul sampai ke sasaran dan memberikan efek yang seoptimal mungkin. Ya, dana ini kekuatan 400 triliun itu cukup besar, sangat besar. Ya. Malah kalau kita ini manajemennya bagus, udahlah kita nggak juga ini mengobati, menghilangkan sebagian besar kecemasan kita terhadap dampak COVID ini, ya, dengan dana 400 triliun itu. Jadi terakhir itu peluang kita ada di situ, ya. Maka ya kita harapkan pemerintahan provinsi, kota, kabupaten, termasuk penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, bekerja dengan arah yang sama. Lalu tokoh-tokoh masyarakat, civil society, dan media. Ya. Saya yakin kalau ini dioptimalkan, wah, dampak yang dikhawatirkan itu bisa diminimalisasi. Mungkin itu dulu, Pak Prof. Adi Sula. Ya. Menteri, makasih banyak. Saya kira banyak data tadi ya yang dikemukakan yang berkaitan dengan skenario yang mungkin dilakukan ya dalam konteks pemulihan ekonomi. Tapi ada satu hal tadi, saya mau tanya Pak Andrinov berkaitan dengan pesimisme tadi bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Ada mungkin statement sedikit, silakan, Menteri. Iya. Tidak jelas, setuju saya ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Marzuki. Ini ya berbagai prediksi pun begitu ya, kita dilihat dari orang keuangan, orang perbankan, orang makro ya, udah hampir sama kesimpulannya. Ini enggak pemulihan skenario cepat itu skenario agak pesimis ya, karena itu paling kita bisa pakai skenario moderat ya. Nah, sekarang dalam masa pendek ini bagaimana supaya tidak masalah menimbulkan masalah gitu ya. Jadi bagaimana masalah itu diminimalisasi, kemudian ruang-ruang untuk kita kita cari dan kita isi gitu. Nah, tapi insya Allah kalau kita optimal, kalau saya sih ngelihat ya mungkin
tahun depan ya, awal tahun depan ya kita udah mulai Ya. lebih leluasa lah ya. Ya. Mungkin itu Pak Wadi. Baik, Pak Menteri, Pak Andrinov silakan. Makasih banyak. Saya kira